Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sukhamat Teyata loke atho patteyata sukha sukha samanyata loke atho brahmanyata sukha. Berlaku baik kepada ibunda mendatangkan kebahagiaan di dunia ini. Begitu pula mendatangkan kebahagiaan berlaku baik kepada ayahanda. Berlaku baik kepada para petapa mendatangkan kebahagiaan. Begitu pula mendatangkan kebahagiaan berlaku baik kepada para brahmana, para ibu, bapak, saudara-saudari sedama, homopa yang hadir di sini atau di ruangan yang lain. Saya menyampaikan namo buddhaya. Semoga dalam keadaan yang sejahtera, Buddha Nupawena, Soti Hontu buat kita semua. Ibu, bapak, dan rekan-rekan saudara-saudari sedama, pada kesempatan pagi hari ini masih dalam rangka bulan Jitgui Pua. Ya, jadi saya berusaha mencarikan tema dhamma yang masih berkenaan dengan peran orang tua untuk menghadapi fatherless, fenomena fatherless. Sebelumnya, ibu dan bapak, saudara-saudari, apakah sudah pernah mendengar istilah fatherless? Ada yang sudah? Atau baru minggu hari ini? Baru hari ini? Ya, karena saya masih muda, jadi saya berbagi kepada ibu dan bapak tentang istilah fatherless. Ya, fatherless ini sangat dibicarakan di kalangan anak muda zaman now, zaman sekarang, terutama buat para generasi muda yang sangat-sangat membutuhkan sosok seorang ayah yang baik. Ketika saya masih sebagai perumah tangga, saya pernah mengingat salah satu syair lagu. Judulnya adalah Ayahku Sahabatku. Jadi, kalau kita ingat tentang lagu Ayahku Sahabatku, kita tahu di mana bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini merupakan sosok ayah yang sangat-sangat berharga di kalangan anak-anak bapak dan ibu semuanya. Tentu hari ayah itu kalau di Indonesia jarang diingat ya, kebanyakan hari ibu ya. Tapi ketika saya kemarin melihat-lihat di media sosial bahwa tepat tanggal 10 Agustus kemarin adalah hari kasih sayang ayah kepada istrinya. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau di istilah pepatah Tiongkok, pepatah China dulu, ada istilah bahasa Chinese-nya adalah Yiri Wei Shi Chong Sen Wei Fu, ya. Yang artinya adalah ayah itu merupakan sosok pemimpin keluarga, itu yang pasti utama.
Tapi di mana sebagai seorang ayah yang berjasa terhadap istri maupun anaknya, sudahkah sosok ayah ini benar-benar menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga? Apalagi di zaman saat ini, ibu dan bapak, saudara-saudari sedama, ya, saya melihat di banyak berita-berita media sosial, banyak sekali terjadinya kasus perceraian di kalangan selebritis. Jadi, apakah sosok seorang ayah ini sangat dominan terhadap istrinya? Atau seorang ayah ini hanya sebagai pemimpin rumah tangga yang mencari nafkah? Ya, jadi kalau kita lihat di zaman saat ini bahwa kehadiran ayah ini bukan hanya dalam hal fisik saja. Biasanya kan kalau ayah ini secara fisik, ya tentu kasih sayang sebagai suami kepada istrinya sangat tahu sekali. Tapi di mana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya inilah yang paling utama. Kalau zaman dulu saya masih kecil, ketika saya sering pergi pulang sekolah, tentu anak ini mempunyai kewajiban yaitu pamit kepada ayahnya ketika mau bepergian. Kalau zaman sekarang mau pamit sudah bisa menggunakan grup WhatsApp family. Jadi kalau misalkan anaknya lupa untuk bepergian kemana-kemana, ya nanti anaknya mengabari lewat WhatsApp. Terkadang juga anaknya mengabari atau ayahnya mencari, ibunya mencari, anaknya silent treatment. Anaknya dikatakan, ya nanti sajalah, nanti saya kabari, ya. Makanya disinilah istilahnya fenomena fatherless ini, bagaimana seberapa pentingnya di kalangan generasi Buddhis saat ini, terutama buat para perumah tangga yang masih istilahnya usia pernikahannya 5-15 tahun pertama. Kalau katanya zaman dulu kala itu orang menikah, saat awal-awal menikah masih sayang-sayangnya. 5 tahun menikah, sayangnya berkurang 1/4. 10 tahun menikah, sayangnya berkurang 1/8. Ya. 20 tahun menikah, sayangnya berkurang 1/16. Waduh, Bante. Makanya itulah Bante, kenapa saya memilih sampai saat ini masih single? Ya karena saya nggak disayangin sama mantan pacar saya. Ya. Makanya disinilah ibu bapak saudara-saudari sedama, istilah fatherless ini pernah dibicarakan oleh seorang psikolog bernama Georgia, di mana beliau ini sangat peduli sekali terhadap perkembangan rumah tangga zaman sekarang. Bahwa kenapa sih di zaman kita 2024 ke 2030 nanti mendatang, perceraian itu semakin meningkat, khususnya di negara Indonesia. Bahkan ada istilahnya duren, ya, duda keren atau jaren, janda keren. Ya. Makanya di mana inilah dikatakan istilah fatherless ini menjadikan sebagai sebuah pengingat kita, di mana zaman kita saat ini bahwa seorang ayah ini memang setiap saat mengasuh keluarga, mencarikan yang namanya nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan kalau di Sigala Sutta dikatakan seorang suami memberikan yang namanya uang saku kepada istri dan anak-anaknya, terutama uang bulanan, ya. Dan ditambah memberikan perhiasan kepada istri sebagai yang tersayang. Tapi sudahkah seorang suami yang baik memberikan perhiasan batin kepada istrinya? Kebanyakan zaman sekarang, misalkan, ya kemarin ada pameran di Gias, di ISBSD. Suaminya pergi sama teman-temannya untuk melihat pameran mobil sampai larut malam. Istrinya di rumah nungguin. Pas ditanya kemana, saya melihat pameran mobil. Nggak taunya bukan pameran mobil yang dilihat, tapi para cosplay dari
customernya, dari ya penampilan perempuan yang menjajakan mobil di situ. Nah, ini dia harus hati-hati, ya. Makanya ibu bapak saudara-saudara sedama, dalam istilah padrars di sini dikatakan bahwa ayah ini bukan sekadar untuk mencari nafkah dan mencari relasi di luaran saja, tetapi di mana seorang suami yang baik harus senantiasa menjaga emosional istrinya. Ya, istilahnya kalau di zaman kita saat ini, kemarin saya dari Borobudur mendapat istilah, jadilah seorang suami kemana-mana selalu membawa koper. Ya, bapak di sini, jadi kalau misalnya kemana-mana bawanya koper, bukan ransel lagi. Kalau udah bawa koper kemana-mana seperti bawa, ya misalkan satu koper itu isinya dolar semua, mudah-mudahan, ya. Jadi dimana ketika pada saat bapak-bapaknya di sini pulang ke rumah, kemudian bertemu istrinya, bapak-bapaknya memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Jadi dimana sebagai mencari nafkah, tentu seorang suami yang baik harus senantiasa mengurusi yang namanya istilah cepat tanggap. Kalau zaman sekarang itu istilah jadilah sebagai suami yang satset, ya. Jadilah suami yang gercep katanya. Jadi dimana kalau misalkan ada istri yang memangnya membutuhkan, anaknya membutuhkan sesuatu, suaminya harus cepat tanggap. Sehingga inilah yang menjadikan sebagai istilah jangan sampai suami punya me time sendiri. Ya kan biasanya kalau di rumah, biasanya para ibu-ibunya yang suka me time ya. Ibu-ibunya kalau suka me time ngapain nih misalkan? Oh ya, zaman sekarang lagi seringnya melihat Olimpiade Paris, ya. Kemudian bapak-bapaknya ketika misalnya ngomong sama istrinya, nanti dulu Pak, saya lagi lihat Olimpiade. Ya padahal sama-sama komunikasi. Ya misalkan, ya nanti istrinya mendukung tim mana, negara mana, ya. Kemudian bapaknya juga, ya saya ikut kamu, dukung ini. Nggak taunya kalah, marah-marah, ya. Makanya disinilah istilahnya dimana ketika sebagai suami yang berjasa kepada istrinya, kan sudah disampaikan ya di dalam Manggala Sutta, mata pitu upatana. Jadi bagaimana sebagai seorang suami yang senantiasa di sini mempunyai pemikiran yang matang, ya. Jika bapak-bapaknya di sini nantinya mau cari calon mantu kepada calon mempelai, misalkan calon mempelai dari pasangannya, carilah pendamping yang matang. Jangan sampai pendampingnya seperti telur mata sapi, setengah matang. Nanti jadinya sayangnya pun setengah matang. Yang tadi saya sampaikan, baru 5 tahun pertama sayangnya berkurang setengah, ya. Jadi di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, dalam hal fenomena patriarki ini, seorang suami harus mengingat bahwa ayah yang baik, ayah yang piawai, atau ayah yang dikatakan sebagai si panca dhamma caryaca. Jadi di mana seorang ayah ini pun mempunyai keterampilan untuk merawat istri dan anaknya. Saya bercermin dari keluarga saya. Ayah saya merupakan seorang ayah yang tidak mencari nafkah. Yang mencari nafkah adalah seorang ibu, seorang mama. Ketika ayah saya merawat saya hingga dewasa, bagaimana cara seorang ayah ini mempunyai kedekatan batin? Tidak hanya sebagai menasihati, juga menjaga anak-anaknya supaya selalu berbahagia. Jangan sampai menjadi seorang suami yang seringnya dikatakan meledak-ledak atau mempunyai ego sehingga cepat marah, ya. Kalau kita ingat di istilah nakula mata nakula pita, seorang ayah dan ibu yang baik apabila mereka dikatakan punya sikap karakter seperti layaknya dewa dan dewi. Sehingga dalam menjaga rumah tangga sekalipun, jika mau marah, emosi, ya tarik napas, keluarkan. Seperti istilahnya kalau misalkan ibu-ibu zaman sekarang itu yoga, ya, atau pilates. Kalau bisa suaminya pun diajarin yoga sama pilates. Jangan hanya stretching saja. Jadi supaya ketika nanti ayah ini sebagai suami yang baik mau marah, ya kita sama-sama yoga dulu sehingga nggak jadi marahnya. Makanya di zaman saat ini dikatakan istilahnya itu kalau sepasang suami istri yang sering marah-marah, istilahnya adalah tantrum. Jangan jadi suami dan istri yang cepat emosi.
Sehingga yang tadi saya sampaikan di awal, jadilah seorang pasangan hidup yang kemana-mana membawa koper yang di dalam isinya itu berupa kendi. Kalau kata kalau menurut guru saya, yaitu Bante Daru. Jadilah seorang suami istri yang kemana-mana membawa kendi, isinya ialah jaga hati supaya enggak ada dua hati atau tiga hati. Jaga hati atau jati, jaga pikiran atau jaran, jaga mulut, sering minum jamu. Ya, coba ibu-ibunya di sini saya mau tanya. Kalau ibu-ibu pada saat malam pertama minum jamu, reaksinya gimana? Kasih sayang semakin erat, ya. Begitu juga misalkan ayah di sini sebagai bapak yang baik. Apalagi bisa menjaga mulut, menjaga ucapan. Sehingga enggak hanya di waktu awal pacaran saja untuk istilahnya sayang-sayangan, tapi juga hingga menjadi orang tua kepada anak-anaknya. Bagaimana bisa menjaga mulut supaya sering setiap hari memberikan ucapan-ucapan yang memuji, bukan mencari-cari kesalahan pasangannya. Ya. Jadi di mana ibu bapak saudara-saudari sedama, dampak dari paderos inilah yang sangat membahayakan sebenarnya. Di mana kalau kita lihat di zaman saat ini, banyak ya muda-mudi yang misalkan statusnya dia adalah perempuan, tapi dia punya karakter tomboy, atau pria atau laki-laki ketika bersahabat dengan temannya, istilahnya ini pria gemulai atau istilahnya banci, ya. Jadi ini yang menjadikan sebagai kengerian kita jika kita nggak tahu dampak dari paderos di sini. Bahkan saya suka ditanyai, Bante, kenapa sih itu ada orang yang istilahnya laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki? Ya karena pada dasarnya pada saat berumah tangga, mereka nggak ada sosok yang mereka kagumi. Yang ada sosok ya seperti misalkan K-pop, C-pop ya, atau girl band, K-pop dari boy band misalkan. Sehingga di rumah itu nggak ada lagi sosok yang mereka kagumi. Bahkan orang tua mereka pun nggak dikagumi. Yang dikagumi adalah ya K-drama, ya C-drama, jadi Korea drama, Chinese drama, ya India drama, ya. Jadi di rumah itu nggak ada lagi yang dikagumi. Sehingga inilah yang menjadikan sebagai dominasi, di mana ketika seorang anak sudah nggak ada sosok yang dikagumi di rumah, siapa lagi yang harus saya kagumi? Ya, makanya disinilah dari kebingungan gender, ya kebingungan gender disinilah dampak dari fatherless. Jadi kalau misalkan ibu dan bapak yang punya anak, saya himbau supaya anak-anak ini senantiasa mengagumi ibu dan bapak sebagai orang tua. Jangan sampai, ya jangan sampai ketika marah di depan anak-anaknya. Ini yang menjadikan sebagai bentuk perhatian kita di zaman saat ini. Karena apa? Ketika seorang anak sudah haus akan kasih sayang dari orang tua, maka mereka akan mencari kasih sayang di luaran. Seperti contoh, mencari kasih sayang dari sahabat, misalkan karena perempuan ini mencari kasih sayangnya karena lebih nyaman sama perempuan, ya jadinya dia berteman sama perempuan, sehingga kasih sayangnya lebih kepada temannya dibandingkan orang tuanya. Begitu juga laki-laki, anak laki-laki jika misalkan kasih sayangnya kurang dari seorang orang tuanya, maka anak laki-laki ini akan mencari kasih sayang kepada perempuannya di luar sana. Sehingga inilah yang menjadikan dampak dari eviction, dampak dari kurangnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat di dalam Cakawati Syanada Sutta, ketika usia manusia 75 tahun, maka kurangnya rasa menghargai dan menghormati anak kepada orang tuanya. Hal ini sudah terjadi di zaman kita saat ini. Banyak para anak-anak zaman sekarang yang ketika datang ke rumah, pulang ke rumah hanya sebagai tempat istirahat. Selebihnya mereka mencari hiburan di luaran, seperti ke mall atau bekerja, mencari nafkah. Sehingga inilah yang menjadikan adanya rasa kurangnya kasih sayang ayah kepada anak-anaknya.
Jangankan kurang kasih sayang, kurang belayan pun bahaya buat anak-anaknya, kurang sentuhan, toseless. Sehingga inilah yang menjadikan sebagai perhatian buat para ibu dan bapak sebagai orang tua yang baik. Bagaimana ibu dan bapak ketika bisa mempunyai rasa sentuhan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga ketika adanya orang tua di rumah, anak-anak itu merasa dijaga. Seperti yang kemarin malam yang Mulia Bante Sri Subala Ratono sampaikan, jadilah orang tua yang tidak seringnya menunjukkan kesedihan di depan anak-anaknya. Harus senantiasa suka, harus senantiasa bahagia, jangan asuka, ya, jangan asuka. Harus senantiasa orang tua ini memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Sehingga dalam hal orang tua selain mencari nafkah, memberikan sentuhan-sentuhan kasih sayang kepada anak-anaknya, yang paling utama di sini bagaimana sebagai anak yang baik supaya para ibu dan bapak mempunyai porsi yang baik untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Misalkan kalau di zaman sekarang istilahnya setiap hari Minggu setelah kebaktian selesai, ya tentu kan ada yang namanya acara keluarga, ya. Biasanya sang suami datang ke rumah mertua, datang ke rumah orang tua dari mempelai perempuannya. Sehingga ketika sang suami ini punya kedekatan dengan istri dan mertua, maka ketika datang pun mertua akan senang. Jangan sampai ketika misalkan sang suami datang ke tempat mertuanya, mertuanya langsung pasang badan. Kenapa begini? Kenapa begini? Jadi istilahnya istri ini mengadunya sama orang tuanya. Tetapi suami tidak memberikan kewajiban yang baik kepada istri dan mertuanya. Makanya ada istilah, jika seorang suami punya kedekatan sama istri, maka sama mertuanya pun pasti akan senantiasa disanjung. Kalau misalkan mertua ini datang kemana-mana, selalu pasti suaminya dibicarakan yang baik-baik, ya. Jadi disinilah istilahnya bagaimana antara pasangan hidup dewa dengan dewi, yang ibaratnya Nakula Mata dan Nakula Pita, atau seperti guru agung kita Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara, setiap pertemuan kelahirannya mereka selalu menjadi pasangan yang dikatakan pasangan unconditional love, dikatakan pasangan sejati. Sehingga ibu bapak saudara-saudari sedama, ada beberapa peran antara ibu dan ayah untuk senantiasa menjunjung tinggi martabat keluarganya. Ya, kalau kita katakan di sini adalah berkarakter Buddhis, ya. Karena jika sebagai orang tua yang berkarakter Buddhis, mendidik anak-anaknya pun akan senantiasa mempunyai karakter Buddhis sejati. Sehingga apa yang dikatakan di dalam karakter Buddhis di sini, Sang Buddha mengatakan di dalam Itiwutaka, yaitu mata pitunang bikawe upathanang pandita nyatanang sapuri sang panyatang, yang dimana ibu dan ayah jika di rumah itu bagaikan dewa dengan dewi. Jangan sampai ibu dan ayah saat di rumah bagaikan yaka dengan yaksi, yaka dengan, ya bisa dikatakan raksasa dengan raksasi, ya, yang ada nanti piring melayang, gelas melayang, air melayang, sendok melayang, ya. Jadi di mana ibu dan ayah ini di rumah, mereka senantiasa saling bagaikan dewa dengan dewi. Sehingga jika misalkan ibunya sedang ada emosi yang lumayan meledak-ledak, sang suami langsung memberikan air minum kepada istrinya. Jangan marah Maya, kalau marah nanti saya siram, ya. Jadi bisa dikatakan, ya jangan sampai di rumah itu ya menciptakan keluarga yang bagaikan yaka dengan yaki, raksasa dengan raksasi. Sehingga ibu bapak saudara-saudari selama dalam momen, ya biasanya momen-momen tertentu memang terkadang ada istilahnya perempuan ini suka senantiasa ada emosi ketika di rumah. Tetapi di mana ketika ayah sebagai suami yang baik bisa mempunyai cara-cara yang tepat untuk bisa mengkondisikan istri dan anaknya ini senantiasa terjaga dan terlindungi. Sehingga dalam istilah fatherless di sini tidak ada.
Yang ada adalah karakter Buddhis. Bagaimana sebagai ayah yang baik, yang tentu di sini mempunyai yang namanya model yang bagus, ya. Tentu ibu dan bapak yang hadir di sini kan punya, keluarga itu punya role modelnya, ya. Ada yang role modelnya sebagai keluarga yang ingin mencapai kesucian tingkat Sotapanna. Ada yang sebagai keluarga tujuan utamanya mencapai nibbana. Ada yang tujuan keluarga untuk lahir kembali di alam sugati, ya, sebagai suami istri yang baik, ya. Sehingga inilah yang menjadikan sebagai tujuan awal. Ibu dan bapak ketika melangkah sebagai perumah tangga yang mau menikah, tentu mempunyai tujuan awal. Tujuan awal inilah yang menjadikan sebagai kekuatan, pondasi, yaitu punya yang namanya keyakinan yang luar biasa kepada Tiratana. Siapa ibu dan bapak yang sampai saat ini keyakinannya masih 1/4% kepada Tiratana? Tentu nggak ada. Yang ada nanti jadi telur setengah matang lagi keyakinannya. Jadi dimana ketika kita punya keyakinan yang baik kepada Tiratana, maka ibu dan bapak pun akan senantiasa yakin, saya akan mencarikan pasangan hidup kepada calon mempelai dari anak saya yang sesuai dengan keyakinannya. Ya syukur-syukur ibu dan bapak punya tujuan sebelum anak menikah diajak ke India dulu, diajak Damayatra dulu. Supaya apa? Supaya yakin, wow, ternyata sebegitu mengagumkannya ajaran Buddha. Dari awal Sang Buddha masih menjadi Pangeran Siddhartha sampai parinibbana, tempat-tempat sucinya, tempat-tempat kehidupan beliau masih sangat terawat dengan baik. Sehingga keyakinan kita kepada Tiratana sebagai ibu dan bapak sebagai perumah tangga sangat kuat kepada Tiratana. Oh, ternyata benar adanya. Disinilah Sang Buddha mencapai kesucian. Disinilah Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Sehingga ya ibu dan bapak mempunyai tekad, mempunyai aditana. Ya minimal kalau ibu dan bapak punya pasangan hidup, atau nanti punya anak perempuan atau anak laki-laki, sebelum menikah, kalau menurut di negara-negara Buddhis, paling tidak menjadi seorang pabajita. Jadi calon mantu-mantunya, kewajiban syarat yang pertama untuk menjadi mantu yang baik haruslah ikut pabaja samanera, minimal pabaja biku. Kalau untuk perempuannya menjadi seorang atasilani, ya. Apalagi kalau misalkan, ya ini syarat yang paling berat sebenarnya. Kalau misalkan dikatakan, waduh Bante, calon mantu saya harus menjadi seorang samanera atau seorang biku atau menjadi seorang atasilani lebih dahulu. Waduh, nanti yang ada saya makin susah dapat jodoh Bante. Ya, jadi memang inilah dikatakan di negara Buddhis bahwa supaya mempunyai keyakinan yang kuat atau mempunyai role model sebagai yang dikatakan Buddhis Hitaya Sukaya, harusnya mempunyai pasangan hidup yang punya role modelnya senantiasa selain mengembangkan metta karuna, ya, yang paling utama di sini tentu memiliki hiri otapa. Ya, jadi karakter Buddhis kita kan tentu punyanya hiri dan otapa, sehingga akan mendukung sikap-sikap yang lainnya. Seperti sikap kepedulian sebagai suami, kepedulian terhadap istri, atau dikatakan mempunyai yang namanya cita pasadi, ya. Jika sebagai perumah tangga mempunyai yang namanya cita pasadi, maka mereka batinnya selalu teguh, batinnya nggak mudah rapuh. Ibaratnya bagaikan pasangan hidup, bagaikan dewa dengan dewi. Di sini mereka sama-sama saling meyakinkan, nggak mungkin saling pesimistis. Jadi sebagai suami istri pun jangan seringnya, ya nanti kita nggak bisa. Yang ada, saya pasti bisa. Saya akan melakukan hal ini untuk anak-anak saya, untuk istri saya. Sehingga menjadi suami pun nggak mudah menjadi suami yang penuh dengan wicikica. Suami yang penuh dengan rasa kekhawatiran kepada istri dan anaknya. Jika istrinya belum pulang, misalkan dari pasar, suaminya udah ketakutan duluan. Kemana istri saya? Ya? Padahal istrinya sedang ngomong sama tetangga di sebelah rumahnya. Ya, sehingga inilah menjadikan sebagai pedoman dari para suami, para bapak-bapaknya di sini, supaya senantiasa mempunyai ucapan-ucapan yang jujur, bahkan sungguh jujur, yang ada di dalam Karaniya Metta Sutta.
atau dikatakan sebagai sako ujuca suhujuca. Ketika sebagai bapak, sebagai suami yang baik, di mana mempunyai ucapan yang jujur, maka disinilah akan adanya tindakan-tindakan yang benar atau sama kamanta, serta rasa belas kasih kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga dalam kehidupan ibu dan bapak sebagai keluarga yang benar dan bijaksana, ibu dan bapak tentu di sini tahu ya, Dewa Brahma, ya. Dewa Brahma itu kan kalau misalkan di Pik 2 itu dikatakan sebagai Shimenfo, ya, Dewa Brahma Sampati. Sebenarnya Dewa Brahma sebenarnya ibu dan bapak yang ada di sini saat ini, yang dimana ibu dan bapak bagaikan Brahma. Bapak dan ibu ketika di rumah bagaikan sosok Brahma. Bahkan para biku sangga pun bagaikan seorang Brahma, karena yang bisa membimbing para anak-anaknya yaitu para biku yang lainnya. Sehingga sebenarnya Dewa Brahma di sini adalah ibu dan bapak sebagai keluarga. Sehingga dikatakan di dalam Brahma Sutta ini, bagaimana ketika menjadi orang tua yang baik, memperkenalkan orang tua ini membimbing anak-anaknya supaya anak-anaknya ini menghormati sosok Brahma yang ada di rumah, atau Brahma Mata Pitu Upatana. Sehingga ibu bapak saudara-saudari sedama akan senantiasa ingat, ya minimal saya punya niat untuk mempunyai anak, saya akan senantiasa merawat anak-anak saya, merawat kedua orang tua saya yang sudah tiada sekalipun. Anak-anak ini senantiasa diperkenalkan etika Buddhis yang luhur, ya. Karena pada dasarnya memang untuk menjadi orang tua yang bisa mendidik dalam hal mindful parenting, untuk orang tua yang bisa merawat anak-anaknya ini secara aware, secara hati-hatian dengan penuh kesadaran, harusnya bisa memahami yang namanya SEO parenting, yang dimana setiap orang tua di sini mempunyai peran besar untuk menjadikan orang tua yang bijaksana, sehingga anak-anaknya di sini senantiasa tidak hanya takut untuk berbuat jahat, tapi juga mempunyai yang namanya cara berbakti kepada orang tuanya, atau punya kesetiaan kepada orang tuanya. Makanya dikatakan saat tadi yang pada saat di awal pepatah Chinese yang tadi saya sampaikan, bahwa jika ayah sedang menjadi sahabat yang baik di rumah, maka seorang ibu akan menjadi yang namanya sosok dewi yang belas asih, dewi yang memiliki sifat karuna dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Bahkan saya mau tanya di sini kepada ibu-ibunya, siapa di sini ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini datang, ketika misalkan mau istirahat, ibu-ibu tentu kan sudah pada punya cucu ya. Ada yang belum punya cucu? Ada yang belum ya? Kalau misalkan ibu-ibu yang sudah punya cucu, ya, ketika misalkan anak berserta besannya sedang bekerja, tentu ibu-ibu di sini mempunyai tugas, yaitu MC, ngomong cucu. Tapi ketika malam tiba, sebelum tidur, tentu yang namanya seorang ibu pasti masih perlakuannya sama kepada cucunya. Ya, cucu saya sudah tidur belum ya? Suka dilihat ke kamar. Sehingga inilah menjadikan peran ibu-ibunya memberikan peran kepada suaminya. Suaminya pun harus sama. Jangan sampai ibunya sering memperhatikan anaknya ketika sebelum tidur, suaminya udah tidur duluan. Ya. Jadi di mana sebenarnya dominasi peran antara ibu dengan suami yang memangnya punya peran yang bagus terhadap anak-anaknya, sama-sama saling mengkontrol, sama-sama saling melindungi, bukan sama-sama saling mengekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi setidaknya sebagai Brahma, sosok Brahma di sini adalah sama-sama ibu dan ayah ini ketika ya anak-anaknya tentu sedang ujian, sedang ulangan, sama-sama saling membackup, sama-sama saling bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Jangan sama-sama saling tumpang tindih. Jadi ya udah mama aja yang ngajarin anaknya, saya lagi sibuk. Jadi yang ada nantinya istilahnya perang dingin, perang silent treatment namanya, ya. Jadi jangan sampai demikian. Sehingga dalam hubungan yang harmonis
kami sebagai suami dengan istri di sini nggak ada sama istilah les, ya. Jadi pasangan jangan mudah ngeles. Kalau jadi pasangan mudah ngeles, nanti akhirnya banyak alasan ini, itu. Sehingga ibu bapak saudara-saudari sedama, jadilah sebagai orang tua. Ya tentu ibu dan bapak mengagumi yang namanya sosok leluhur. Sosok ibu dan ayah yang sudah tiada. Bagaimana sebagai generasi ibu dan bapak punya role model keluarga. Seperti halnya ibu dan ayah yang sudah tiada. Sehingga ini yang menjadikan sebagai peran utama keberhasilan ayah yang baik apabila di belakangnya ada istri dan anak-anaknya sama-sama saling menjaga nama baik keluarga. Sehingga tentu keharmonisan ibu dan bapak sebagai suami dengan istri nggak hanya 16% kasih sayangnya, tetapi di setiap hari hingga setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, kasih sayang ibu dan bapak sebagai dewa dengan dewi ini senantiasa saling membimbing kepada kedua anak ibu dan bapak semuanya, yaitu pria dan wanita. Jadi pesan saya sebagai momen penutup, kalau ibu dan bapak sebagai keluarga hitaya sukaya, jika bagaikan dewa dengan dewi, istilahnya jadilah seperti Mother Teresa. Ya, kalau di cerita kan tahu ya Mother Teresa ya, di mana beliau punya sifat berkorban untuk membimbing, mengobati orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang memangnya miskin. Kalau misalkan ibu dan bapak tentu nggak mau kan anak-anaknya miskin ya, yang pasti membimbing anak-anaknya sampai punya gelar, mempunyai pekerjaan yang bagus sesuai. Sehingga inilah yang menjadikan sebagai momen ibu dan bapak selain membimbing secara mencarikan pasangan hidup yang sesuai, memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan dhamma, tetapi yang paling utama bagaimana ibu dan bapak sebagai keluarga mempunyai cita-cita yang bagaikan yang ada di dalam Brahma Sutta ini. Sehingga ketika di rumah pun anak-anak senantiasa dibimbing. Kamu senantiasa harus menjunjung tinggi martabat keluarga. Bukan hanya merawat secara memijatinya, memberikan perlengkapan kebutuhan-kebutuhan kepada orang tuanya, tetapi juga mencucikan kaki kepada orang tuanya. Ya tentu memang momen yang seperti ini paling jarang terjadi. Saya mau tanya kepada ibu dan bapak, siapa di sini ibu dan bapak yang sering setiap misalkan ulang tahun, ibu dan bapak mencucikan kaki kepada orang tuanya? Pasti sangat jarang. Yang ada ya namaskara saja. Tapi ketika kita sudah tahu, oh ya di Brahma Sutta ini, ya haruslah sebagai orang tua yang baik mencontohkan, mencucikan kaki kepada orang tuanya, sehingga anaknya pun punya contoh untuk bisa memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Jangan sampai nanti kita mau mencucikan kaki kepada orang tua kita, dikatain, ngapain kamu mau mencuci kaki saya? Orang tua kita nggak ngerti. Tapi kalau kita lihat di Brahma Sutta ini bahwa, oh iya, kapan ya terakhir kali saya mencucikan kaki orang tua saya? Sehingga ini menjadikan momen paling speechless, paling tersentuh, di mana orang tua yang baik mengajarkan pada anak-anaknya, ya minimal setiap ulang tahun orang tua, ya mencucikan kaki orang tuanya. Ini menjadikan sebagai bentuk apresiasi seorang anak kepada orang tuanya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ibu dan bapak pahami. Senantiasa menjadi orang tua yang bijaksana, sehingga senantiasa terampil di dalam memahami dan mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata sabaduka pamujantu. Semoga semua makhluk terbebas dari derita. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.